Bayangin kamu membuka mata pagi-pagi, tapi bukannya melihat kamar dengan kasur empuk dan kipas angin, kamu melihat dinding dari batu dan atap yang terasa panas. Kamu sedang berada di Mesir kuno. Di luar rumah, orang-orang sudah mulai bekerja. Sungai Nil menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dan matahari terasa seperti sengaja dipasang terlalu dekat. Selamat datang di kehidupan ribuan tahun yang lalu. Kalau kamu hidup di Mesir kuno, Sungai Nil bukan cuma tempat melihat pemandangan. Sungai ini sangat penting untuk kehidupan. Airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan, sementara tanah di sekitar sungai menjadi jauh lebih subur untuk pertanian. Jadi, ketika Sungai Nil memberikan kondisi yang baik untuk bercocok tanam, kehidupan masyarakat juga ikut terbantu. Bisa dibilang, kalau kamu tinggal di sana, sungai adalah salah satu tetangga terpentingmu. Setelah bangun, kamu tidak bisa langsung rebahan sambil membuka ponsel. Tidak ada ponsel, tidak ada internet. Dan kalau kamu adalah bagian dari masyarakat biasa, kemungkinan besar hari-harimu akan diisi dengan pekerjaan. Bertani, membuat barang, berdagang, membangun, atau berbagai pekerjaan lainnya. Hidup memang berbeda jauh dari sekarang, tetapi satu hal tetap sama: bangun pagi dan bekerja, karena kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Menjelang siang, perutmu mulai berbunyi. Jadi, apa yang dimakan orang Mesir kuno? Roti dan bir merupakan bagian penting dari makanan masyarakat pada masa itu. Sementara makanan lain seperti sayuran, buah, ikan, dan berbagai bahan pangan juga dikonsumsi, tergantung keadaan dan status sosial. Jadi jangan membayangkan semua orang Mesir kuno setiap hari duduk di meja makan mewah seperti Firaun. Kemudian, kamu melihat seseorang sedang menulis. Tapi tulisannya bukan seperti pesan WhatsApp. Mereka menggunakan sistem tulisan Mesir kuno yang kita kenal sebagai hieroglif, terutama untuk konteks tertentu. Sementara bentuk tulisan lain seperti hieratik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tulisan pada masa itu bisa digunakan untuk mencatat berbagai hal, termasuk administrasi, agama, dan kehidupan masyarakat. Saat berjalan melewati sebuah rumah, kamu melihat seekor kucing. Dan kalau kamu mengira kucing itu cuma hewan peliharaan biasa, hubungan masyarakat Mesir kuno dengan kucing ternyata jauh lebih kompleks. Kucing memiliki tempat penting dalam budaya dan agama Mesir kuno, dan dikaitkan dengan dewi seperti Bastet. Jadi, kalau seekor kucing berjalan melewatimu dengan wajah sombong, mungkin dia memang merasa punya status khusus. Kemudian, kamu melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Piramida. Selama bertahun-tahun, berbagai cerita aneh muncul tentang siapa yang membangunnya. Tapi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa pembangunan piramida dilakukan oleh tenaga kerja manusia yang terorganisasi, termasuk pekerja terampil dan buruh. Mereka membutuhkan makanan, tempat tinggal, peralatan, serta organisasi yang sangat besar. Jadi, kalau kamu berharap menemukan alien membawa laser untuk membangun piramida, sayangnya kamu datang ke tempat yang salah. Dan tentu saja, kamu akhirnya penasaran dengan Firaun. Dalam masyarakat Mesir kuno, raja memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan keagamaan. Tapi kehidupan Firaun tentu berbeda jauh dari kehidupan petani atau pekerja biasa. Istana, pakaian, upacara, pejabat, dan simbol kekuasaan membuat kehidupan kerajaan terlihat sangat berbeda. Sementara kamu, kemungkinan besar masih sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan makan malam. Matahari akhirnya mulai turun. Setelah seharian bekerja, kamu kembali ke rumah. Tidak ada listrik, televisi, atau internet. Tapi bukan berarti orang Mesir kuno tidak punya hiburan. Mereka memiliki musik, permainan, cerita, perayaan, dan berbagai aktivitas sosial. Kehidupan mereka memang jauh berbeda dari kehidupan kita. Tetapi ternyata manusia ribuan tahun lalu juga tetap mencari cara untuk bekerja, makan, bersosialisasi, dan bersenang-senang.